Kalau itu tradisi bukan ya? Kalau kayak lamaran atau tunangan dulu, Pak, yang doa-doa itu tuh awal-awal sebelum pernikahan kan tuh yang bikin biaya ini kan. Sebenarnya istilah lamaran malam-malam, pas paginya, mungkin pas sholat subuh kali ya. Nabi nanya, bahasa kita nih ya, klimis banget nih. Gitu. Apakah mungkin dilakukan zaman sekarang ya? Ya menurut gue nih zaman sekarang nih mustahil sih. Mustahil. Kalau udah apa? Kecuci otaknya sama media sosial sih. Iya. Oke, kembali lagi bersama kita bertiga di Sepertiga Malam. Jadi kali ini kita mau bahas tentang pernikahan di zaman dulu sama zaman sekarang. Kenapa sih zaman dulu tuh cenderung lebih murah pernikahan ketimbang zaman sekarang? Gengsi atau inflasi? Jadi kita mau bahas sekarang. Silakan. Gimana Pak RT kita nih? Pak RT kita Pak RT. Kenapa sih lebih mahal gitu zaman sekarang? Gini ya warga. Anjir. Emang biaya sekarang berapa sih gitu? Yang lu tahu dah. Rate-rate-nya nih ya? Rate-nya, iya. Ya cepet lah paling kalau sekarang mah ya. Ya gocap cepet lah. Itu di mana? Di gedung apa di? Kalau rumahan lah, gocap lah minimalis dah tuh Gocap ya. Kalau di gang dari rumah. Ya berarti kita compare sama zaman dulu. Tadi kan kita singgung ada inflasi apa gengsi kan. Dari segi inflasi lah. Nah kalau inflasi itu worth it karena kan kita tahu sendiri. 10.000 sekarang tuh cuman bisa beli apaan 10.000. Telurnya cuman berapa? 4 biji kali ya? Ya Segitu deh. rapat lah ya. Rapat kan? Lah dulu 10.000. Lu jajan 10.000 tuh udah mewah banget tuh, dikatain sultan kan, zaman sekolah kan. Nah makanya sekarang itu di rate 50 juta, ya dulu itu 500.000 yang gue tahu ya. Zaman dulu. Ya kayak saudara gue tuh bilang, gue nikah kagak nyampe 50 juta dulu, cuman bawa gope doang. Ya gope zaman dulu beda cerita, boy. Dulu ya. Ya gitu. Nah, Berarti inflasi juga benar berarti. ada benernya. Iya, kayak gitu. Nah, cuman kalau kita sandingin sama gengsi, itu lebih banget. Lebih banget. Iya, lebih berpengaruh banget. Soal gengsi. Iya. Lah dulu nikah tuh kagak ada pelampang-pelampangan, tenda-tenda gitu. Jadi itu mengadopsi budaya-budaya konglomerat lah. Itu kenapa bisa terjadi sih kayak gengsi gitu zaman sekarang buat pernikahan gitu? Jadi dulunya itu ya kalau kita kayak mengenang masa lalu lah ya. Itu tuh dulu tuh kayak lu nikah itu ya nggak kayak sekarang besan lah, pakai bawa-bawa roti buaya lah, pakai bawa ginian lah. Kagak, lu cuman datang aja ke rumah itu orang tua, lu cuman salaman nih sama bapaknya nih, ijab kabul, udah lu nikah. Kagak ada yang namanya penghulu. Berarti yang penting sakralnya lah ya. Iya. Tapi kalau itu tradisi bukan ya? Kalau kayak lamaran atau tunangan dulu, Pak, yang doa-doa itu tuh awal-awal sebelum pernikahan kan tuh yang bikin biaya ini kan. Sebenarnya istilah lamaran zaman dulu itu tetap ada. Ada juga. Iya, misalkan lu nih udah janjian sama bokapnya siapa nih yang mau lu nikahin. Nah itu tujuannya apa sih istilah lamaran itu? Itu biar orang lain tuh nggak ngelamar tuh cewek gitu. Serius lah itu. Soalnya itu lamaran juga udah kayak resepsi gitu, jadi lamaran tuh ada acara juga. ada acara juga. Kan sekarang kayak gitu. Iya bener. Itu yang, iya, yang bikin biaya itu kali ya. Iya balik lagi karena kalau yang zaman sekarang lah ya, itu karena sosial media sih. Iya sih sih. Iya. Pada nge-share Jadi macam juga gitu. dulunya tuh kagak ada loh kayak dipelampangin, di apa sih, dipamerin banget gitu, nggak ada. Itu kan mengadopsi kayak budaya-budaya mungkin di kerajaan gitu ya. Mereka ditontonin kayak gitu. Nah kaum miskiners nih mau mengadopsi nih tipis-tipis gitu. Pengen juga kayak gitu. Cuman versi murahnya gitu. Mungkin kalau zaman dulu itu raja-raja makanannya apa sih banyak segala macem, terus kagak ada tuh kotak-kotakan kan ya. Yang zaman dulu juga tuh kan kalau pakai baju ya satu aja gitu lah. Kalau sekarang ganti-ganti ya sampai 4 kali gitu. Iya, pakai siang sore malam ya. Iya. Gue aja 3 kali sampai ganti baju. Iya. Iya. Gitu. Kayak gitu. Ya balik lagi emang gengsi dan inflasi itu bener. Beriringan. Dua-duanya itu
jadi satu paket gitu. Tapi Pi ada yang menarik nih. Gue dengar kisah-kisah di zaman Nabi gitu. Katanya Nabi Muhammad maharnya mahal. Nah, kita mau compare nih ya. Kalau ibarat kata dibandingin zaman dulu, nah itu mahal ibaratnya. Iya, ibarat kok si Nabi-nya aja mahal kan maharnya. Iya. Nah, sebenarnya nih Nabi itu ditawarin kan nikah kan, tapi melalui perantara lah, ya kan. Nah, si perantara ini nawarin ya Muhammad gitu, maukah kamu menikah dengan Siti Khadijah? Bahasa kita nih ya, beneran lu bos gue anjir itu. Itu kalau kita maaf ya kita berandai-andai aja. Bos gue mau ngasih berapa? Ya lalu mikir ngasih berapa, udah gampang itu mah gitu. Nah, cuman saat itu zaman Nabi ya, Rasul itu tuh saudaranya itu kayak paman atau bibinya gitu pada kaya boy. Sekelilingnya pada kaya. Karena kan dia keluarga petinggi Mekah. Ya kan Rasul. Nah, ya udah disumbang kayak zaman sekarang sih hampir sama kayak misalnya saudara lu nih. Sumbang-sumbangan. Iya, sumbang-sumbangan. Tapi emang sebenarnya syariat Islam itu nikah sederhana apa enggak sih? Ya lebih baik mewah sih sebenarnya. Mewah ya? Iya kalau bisa. Kalau mampu lah. Kalau mampu. Menurut syariat Islam ya? Iya, cuman kalau untuk menyelesaikan rukun nikahnya itu, rukun itu kan artinya lu bener-bener nikah nih secara agama. Ibarat di mata Allah nih lu sah kan. Nah itu ya orang si Ali bin Abi Thalib aja maharnya cuman baju besi. Baju tapi besi. Ya. Iya baju zirah. Coba lu perang, zaman sekarang lu tawarin, lu mau nikah sama siapa? Gue mau nawarin nih jaket ojol gue nih. Baru apa coba dah. Misalnya mau nikahin. Ini lah balon gas. Ya kan? Ya emang sesederhana itu. Yang penting apa? Si ceweknya ridho, terus si orang tuanya ridho kayak gitu. Ridho, ya. Malah ada lagi yang cuman surat Ar-Rahman. Oh iya. Itu di zaman sekarang gimana ceritanya ya, kalau misalnya Nggak dibaca. kayak gitu. Kulhu boleh gak kulhu? Makanya buat ngejawab pertanyaan itu ya zaman Nabi sendiri aja mahal. Nggak mahal kalau dari dia emang saudaranya pada kaya. Ya. Kalau saudara kita pada kaya juga dan baik dan sayang sama kita ya. Sah-sah aja ya. Bisa lu kasih 1 ton emas itu misalnya. Tapi kok menurut lu sendiri nikah mewah dan nikah sederhana yang lebih masuk akal yang mana? Lebih efisien kali ya. Lebih efisien. Lebih masuk akal ya kalau zaman sekarang. Kalau kita ngeliat Gen Z zaman sekarang mah rata-rata intimate, Cuk. Lu udah datang ke intimate wedding orang nggak? Gue pernah. Iya. Kayak cuman kita misal ke kafe nih. Anggap kita sederhanain lagi ya, kita ke warkop yang rada luasan gitu ya. Ya udah tuh kita di situ aja. Di situ aja. Ntar ya ada makan-makanan di situ. Gen Z kayak nggak mau ini aja, bodo amat aja gitu nikah yang seini aja kali ya. Iya. Jadi keluarga sama teman dekat doang mungkin ya, Pi. Bedanya Gen Z sama zaman Millennial. kita kan, iya kan, zaman milenial kan kalau Gen Z itu kan nyerap informasi udah banyak, boy. Iya. Kayak zaman dulu, misalkan kurang nih, dia dibenerin sama dia. Sedangkan kita kagak ngerti. Minim informasi. Minim, kitanya telat gitu kan. Jadi informasi dari orang tua aja gitu, baiknya gimana, udah ngikut. Gitu, masih kena asumsi orang tua. Iya. Kalau zaman sekarang tuh udah punya asumsi sendiri karena informasi udah di mana-mana ya kan. Oke, kalau mau ditanya masuk akal yang mana, ya efisiensi lah. Ya lebih efisiensi, sederhana. Kalau bisa di rumah aja udah tuh. Cuman orang kayak siapa ya, Abdurrahman bin Auf kan setelah hijrah itu kan dia nikah tuh. Iya kan? Sahabat Nabi ya? Iya, dia setelah dia nikah, dia malam-malam nikahnya. Nah, Nikahnya malam. malam-malam. Nah, pas paginya, mungkin pas sholat subuh kali ya, Nabi nanya, bahasa kita nih ya, klimis banget nih. Iya. Tane aja misalnya. Gak boleh sih begini ya. Ya,
iya nih Rasul, saya habis nikah sama si Anu gitu kan ya. Oh, ya udah bikin walimahnya. Walimah tuh kayak resepsi gitu. Meskipun seekor kambing, jadi motong kambing udah dibagiin makan-makan gitu. Simple kan? Padahal dia orang terkaya Orang kaya. di zaman Ya, saat itu sih dia belum kaya Oh, ya. belum kaya. Iya, karena kan abis hijrah nol banget nih di situ. Nah, jadi ya udah lu potong kambing aja. Tujuan apa? Ya biar orang tahu lu kagak kumpul kebo sama tuh orang kayak gitu. Kayak gue mau nanya nih Pi, buat penonton juga kali ya. Mau gimana cara nikah yang hemat tapi tetap berkesan gitu. Siapa tahu kan ada yang mau nikah Hmm. Iya. yang hemat tapi tetap berkesan gimana? Paling kalau mau hemat itu kan anggaplah pasarannya 50 juta. Hematnya tuh mungkin di 10 juta kali ya. Ya 10 juta 15 juta lah. Iya kan? Kalau berkesannya itu mungkin ya, kalau dari versi gue ya kita itu ngundangnya orang-orang yang memang membutuhkan gitu. Jadi Pengajian gitu ya. misalnya kayak anak yatim, Oh, anak yatim. itu kan Janda-janda gitu ya. ya intinya yang membutuhkan. Nah, dan kita tuh jangan naruh kotak lagi udah. Oh. Kayak gitu. Nah, itu Yang penting kalau berkah ya. kalau menurut gue sih ya pertama lu ngasih makan orang-orang membutuhkan, kedua ya lu bakalan apa sih berkesan lah hidup lu Tapi gitu. apakah mungkin dilakukan zaman sekarang ya? Mungkin. Menurut gue nih zaman sekarang nih mustahil sih. Style. Kalau udah apa? Kecuci otaknya sama media sosial sih. Iya makin parah. Makin parah. Media sosial tuh parah Ini banget. impian pernikahan gue nih kayak gini nih. Impian gue pokoknya mau kayak gini, dapat laki kayak gini. Wedding dream. Iya tapi doktrin sekarang tuh ya emang gimana ya, masih perdebatan juga ya, nyari cowok apa nyari pasangan harus yang kayak gini, harus yang stabil, harus yang kayak gini ya Ya, gitu. kayak yang lu bilang aja lamarannya sekarang pakai nikah. Iya. Ke kafe, pakai ada MC, pakai ada kamera, ada DJ, ada nyanyi, apa sih itu random lah apa iya, segala random macam. segala macam. Anjir, Kayak gitu. udah kayak artis. Padahal siapa yang nonton sih ya kan? Itu mah apa? Jatuhnya standarnya udah terlalu tinggi sih. Ya aneh sih sebenarnya. Balik lagi sih. Terus gimana? Gue mau nanya lagi gimana tanggapan lu nih ya? Kalau misalnya kita nikah sederhana terhadap omongan orang atau masyarakat gimana tuh? Ya mau nggak mau Gimana tuh? dari kita berdua sih ya. Maksudnya Nyikapin ya, dua nyikapin. keluarga ini nih harus sama-sama setuju sih. Kalau salah satu nggak setuju sih menurut gue kurang bijaksana. Pertama kita harus misalkan lu sama keluarga cewek nih, keluarga cewek harus setuju dulu Harus setuju dengan keinginan lu. Ini kita mau sederhana, yang penting halal ya nanti sisa uangnya bisa kita pakai yang lebih bagus untuk Bermanfaat ya. iya bermanfaat. jangan lebih ngonting omongan orang kayak gitu ya. Iya, nah selebihnya kita tutup telinganya nih sama omongan-omongan orang. Karena kan Iya sih banyak. kelar nikah udah anjir. Masing-masing Sebenarnya aja. sih ya kelar nikah lu ya udah bukan bahan pembicaraan dia udah. Iya, udah Masing-masing Iya, aja. dia juga nggak bakal merhatiin lu gitu. Iya, nggak penting. Iya. Nggak usah didengerin juga Itu ya kan? ketakutan kita doang di awal sebenarnya sih. Salahnya. Iya, salahnya. Balik Cuman lagi. kita nikah aja. Balik lagi yang nikah bukan Iya. persepsi orang. Tapi Kita- kalau emang mampu ya Silakan. silakan. Itu lebih bagus. Nggak nyuruh nikah sederhana, ini kan cuman ini doang. Yang lebih efisien lah. Tapi memang kalau untuk membudayakan lebih baik sederhana sih. Gitu. Cuman gue pernah dengar dari penghulu ya. Kalau bisa mah jangan di KUA dah. Yang di KUA. Kalau kan beberapa kali kan banyak orang kaya yang nikah di KUA. Naik Fortuner, Mercy Oh. ke KUA. Ya lu nyusahin orang KUA itu rame-ramean di situ kayak gitu. Teteplah di rumah sama orang kaya nggak usah ke KUA amat. Cuman ya sederhanaan aja gitu. Sebenarnya yang mahal menikahnya apa ekspektasi masyarakat sih? Itu dia. Gengsinya. Gengsi. Iya. Yang mahal gengsi. Kita berharap ekspektasi aman sih sebenarnya. Aman ya. Kayak masakan. Kalau dari versi emak gua dah, dia mah yang penting masakan dah. Iya sih emang sebenarnya Iya. itu doang ya, makanan enak lu udah dipuji lah pasti, nggak perlu yang anu-anu gitu. Sampai malam masih ada tuh nggak habis Es green gitu. Iya. Tomas, bakso ya. Kalau cewek-cewek mungkin lebih ke pelaminan, make upnya yang bagus. Gue pernah itu temen gue yang nikah tuh cerita sama gue bininya ya sekarang
Itu makeup sampai 2 kali, jadi yang pertama tuh dihapus lagi. Itu kan udah mau inian, mau apa sih namanya itu, akad gitu. Tapi minta hapus lagi bininya katanya. Nggak pede ya? Iya. Mungkin kayak ini Ganti kan, kali ya. sampai Jadi ganti itu gitu. bayarnya double, akhirnya tuh bingung, tuh masih punya duit dianya. Ya mungkin yang pertama make upnya kayak ini monyet kan. Nggak biar katanya nggak mau nih, pokoknya udah mahal banget Ki, sampai 3 juta katanya Anjir. bilangnya makeup doang. Itu dihapus lagi, dipanggil tuh, maksudnya langsung ditelepon yang baru gitu, bukan Oh, yang beda dia. orang kan? Beda orang gitu, Iya. sampai makeupin lagi. Dia gitu. temennya dia, Iya. kenalan temennya baru dipanggil. Ini cocok sama ini ya ibaratnya. Udah mati gue ngapa dari awal itu aja sih. Iya sih. Soalnya udah paketan dia Pi sama itu, jadi Oh, makeup iya. baru. Sama pelampangnya. Jadi nggak tahu dia Biasa, makeup ya. ininya. Ya itu dia, ada yang kalau versi cewek ya senengnya di make up. Ada lagi nih kalau bapak-bapak apaan menurut lu? Apa? Gengsi ini apaan? Dangdut, dangdut. Nah itu dia. Iya kali ya. Lu kalau udah nyewa udah pakai Vanillis dangdut. nih, buset, Anjir. udah Strata udah tinggi banget itu. tinggi, Strata udah tinggi banget. parah. Arlindra Purtri. Iya, minimal banget kan organ tunggal ya kan. 10 juta anjir itu, kayak dewa dangdut gitu. Kalau Pamela cuma ratusan. Roma Irama Dunda kali ya? Buset, udah nggak masuk akal yang menang deh. Nggak pakai tenda gitu kalau udah gitu Roma Irama. Event dah, bikin event kayak gitu. Berarti standar zaman sekarang ya kayak gitu ya. Nah, dari segi ekonomi katanya kan setelah menikah itu membaik lah Pi. Ada rezeki mitosnya gitu ya. Membawa rezeki lah menikah itu. Lu kan gimana lu yang ngerasain nih? menurut lu Kayak gimana? apa ya? Yang baru-baru nikah nih. Ya kalau kita persepsiinnya rezeki itu duit, fuck you sih anjir. Fuck you lu abis Semakin nikah cobaan ya, duit, bener. iya. Cuman kalau kita mau luasin rezekinya, rezekinya, iya. kayak kita ada teman itu kan rezeki, teman tidur gitu kan. Mencerita ya. Iya teman sholat. Kamu temen tidur ngapain? Pi? Ya 96. 69 aja. Ya terus itu yang rezeki yang kayak gitu yang kita sering abai kayak Iya, gitu. Menurut orang tuh bukan rezeki, nggak kelihatan lah di Itu matanya. rezeki ya. Justru kalau secara duit ya diuji lah. Diuji Masih malah. diuji ya? Iya, udah berapa kali gue denger orang abis nikah dipecat itu kerja. Iya. Itu kan ujian. Ujian. Dia pikir kayak itu sebenarnya rezeki yang lainnya dia kagak dimasukin ke otak, jadi mikirnya ya duit aja nih. Iya. biar Nah, hilang. bahkan ada satu mitos Pi, ujian di ganjil. Apa tuh? Gue Pernikahan ganjil. Tahun pertama, tahun ketiga, Oh tahun iya. kelima tuh. Ya ujian ekonomi lah, ujian misalnya orang permasalahan gitu ya. lu akur nih, Hmm. tapi istri lu atau lu nggak akur sama mertua. Hmm. Terus ada ujian ya selingkuh lah, segala percintaan segala macam. Ya komunikasi lah kurang kayak. Komunikasi, ya. Komunikasi. Itu katanya mitosnya di apa tahun-tahun ganjil lah Iya, mungkin ya. mungkin. Memang mungkin ada Mitos template-nya lah, template ujian sebagai pasangan Tapi suami kalau istri. menurut Islam gimana sih tuh yang tadi dibilang tuh cara menanggapi berkeluarga gitu? Ya kalau Islam Kak, kan udah ada, jelas. Jelas kan sakinah mawaddah warahmah itu kan buat ketenangan loh intinya mah. Lu kalau gimana caranya nih benchmark lah. Benchmark pernikahan lu itu sukses apa enggak, itu gimana lu tenang bersama rumah tangga itu. Artinya kayak istri lu, entah nanti anak lu. Mungkin misal gini ya. Istri lu bawel ya, gitu kan. misalnya. Gimana caranya lu bikin kondisi lu tenang gitu. Jadi jangan selalu mikir ini gimana istri gua bawel ya. Iya. Gimana? Kayak lebih bijaksana aja gitu Nah, ya. itu. Kitanya ya bukan ke dia. Bener, masing-masing. Makanya paling kuncinya menurut gua nikah tuh sabar, nahan emosi, itu udah paling valid. Bener Pak, paling valid ya. Soalnya ujiannya bertubi anjir. Iya. Pertama duit, Tapi terus harus dikomunikasiin juga kan sama istri gitu. Komunikasi juga. Belum kalau ujiannya longgar lagi. Gitu situ lah. Iya. Itu kan masalah dia Iya. gitu. Ngapa lu duluan sih, kan gua belum. Tapi lu Tapi emang sih ini apa itu faktor pertama sih sabar sih. Sabar. sabar sih ya. Soalnya itu pasti ada ujian sih, sebaik apapun hubungan lu ya. Itu udah paling penting itu.
Ada ya udah. Jadi itu yang belum kita lihat pas pacaran tuh keluar tuh pas nikah ya. Iya. Jadi sifat-sifat yang kaget gitu, kaget shock Iya, culture shock. gitu. Pokoknya nih lu lagi anteng nih ya, lagi main mau apa game lah ya. Ada aja ntar disuruh ngangkat galon ya kan. Token habis, gas habis itu ada aja. Iya. Nah di situ salah satu cara nyikapin istri sih. Terus kalau lagi mood gak enak, ini biasa bikin kopi kan kayak bikin kopi. Iya. Ya itu Iya. jadi masalah besar kan Iya. begitu. Kalau nggak dihadapin sama Iya. sabar ya jadi berantem. Soalnya hal kecil itu Hal yang, kecil ya? yang Iya. kita hebat anjir. Ya kayak misalkan kayak gua dah, gua pribadi gua ya. Ya gua mah nggak biasa pakai AC kan, terus Nah, saat itu lagi asem ya. ini gimana caranya ini ya nemuin titik tengahnya tengahnya ya? ya udah gua kalau udah ngantuk banget ya dah baru dah tidur apa gimana dah, yang penting apa ya kita tenang aja situasinya. Pokoknya intinya ya tenang lah ya, ngadepin masalah jangan Ya, kalau langsung. ya kalau kita egois kan pasti Nggak mau pakai AC. iya Dingin. Iya. dak ya. Berantem. Ya intinya Lucu, juga lucu. tenang aja, jangan langsung bereaksi kitanya. Takutnya kita ngomong sedikit, tak dia ini malah tambah ini kan mulutnya kan. Jadi kalau misalkan ekspektasi orang menikah itu mendapatkan sakinah mawaddah warohmah, itu dibalik sebenarnya. Jadi bukan mendapatkan, berusaha menciptakan Menciptakan dari sakinah. kitanya ya. Gitu. Ketenangan. Dan itu susah. susah cowok. Perlu Yang ilmu. baru-baru iya ya yang baru-baru nikah ya sering-sering nongkrongnya udah nikah lama lah, minta sharing gitu bagaimana ya. Ya sharingnya mah jangan yang aneh-aneh juga, Boy. Iya, maksudnya sharing ngadepin istri kayak gini gitu, tanya. Kalau bisa nanyanya emang ke kita yakin nih dia Iya jangan. sejahtera. Soalnya kan kita sering ketipu juga tuh. Ya, orang kayaknya sejahtera, adem ayam, totonya ya Sama aja. entah ada yang install aplikasi hijau lah. Ya, itu mah udah enggaknya. Rahasia umum itu. Jadi menurut kalian gimana guys? Jadi pernikahan yang enak yang murah apa yang mahal? Yang mewah atau yang biasa aja? Ya setelah kalian sih. Oke. Terus gitu aja sih konten dari kita malam ini. Cukup sekian, terima kasih. Semoga terhibur dan bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, di komen, di like yang suka. Balik lagi di apa? Sepertiga malam. Dadah.